Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Fitriana Dewi dengan NIM 1860205222154. Saya dari kelas PGMI 3D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi kurikulum. Nah, tanpa menunggu lama lagi, marilah kita menuju ke topik pembahasannya, yaitu pengertian evaluasi. Nah, pengertian evaluasi sendiri adalah salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas serta kinerja atau produktivitas suatu satuan lembaga dalam melaksanakan suatu program. Sedangkan pengertian evaluasi kurikulum adalah penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau dijalankan. Selanjutnya yaitu tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi kurikulum mencakup dua hal, yaitu yang pertama, evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas suatu program, dan yang kedua yaitu evaluasi dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kurikulum atau pembelajaran. Tujuan dari evaluasi kurikulum adalah penyempurnaan kurikulum dengan jalan mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan evaluasi kurikulum yang lainnya yaitu menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tertentu, yang artinya evaluasi akan memberikan judgement terhadap kriteria keberhasilan atau kegagalan terhadap apa yang terjadi. Nah, selanjutnya yaitu fungsi evaluasi. Ditinjau dari fungsi evaluasi, maka evaluasi kurikulum berfungsi untuk yang pertama, perbaikan, di mana evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk memperbaiki isi program pelaksanaan dan evaluasi itu sendiri, serta upaya ke arah inovasi kurikulum masa yang akan datang. Yang selanjutnya sebagai penempatan. Dalam arti evaluasi kurikulum ditunjukkan untuk melihat hasil pembelajaran, di mana peserta didik yang mengikuti program kurikulum dalam bentuk pembelajaran akan diperlukan dalam kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini sangat penting guna menilai dan mengembangkan kualitas dan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu penyebaran. Evaluasi kurikulum dilaksanakan dalam rangka memberikan perlakuan secara merata pada setiap satuan pendidikan dan jenjang pendidikan untuk semua daerah, baik perkotaan, perdesaan, bahkan daerah terpencil sekalipun. Tujuannya agar kurikulum yang baru seperti KBK betul-betul teruji oleh semua kondisi dan karakteristik sistem pembelajaran sebagai wujud implementasinya di lapangan. Dan yang terakhir yaitu penelitian dan pengembangan. Evaluasi kurikulum dilaksanakan guna melihat dampak atau perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Apakah kurikulum tersebut diterima atau masih perlu direvisi bahkan dikembangkan. Hal ini sangat penting guna mengontrol implementasi KBK di seluruh tanah air. Selain itu, evaluasi kurikulum juga berfungsi untuk yang pertama, evaluasi bagi kinerja guru. Dalam pengembangan kurikulum, evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan kurikulum. Tanpa evaluasi, maka kita tidak bisa mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan, pelaksanaan, serta hasilnya. Yang selanjutnya, fungsi evaluasi terhadap perkembangan peserta didik. Dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Pada kondisi ini,
di mana siswa mendapatkan nilai yang memuaskan, maka memberikan dampak berupa suatu stimulus motivator agar siswa dapat lebih meningkatkan prestasinya. Yang selanjutnya yaitu evaluasi mikro. Evaluasi mikro yaitu evaluasi yang digunakan pada tingkat kelas. Jadi, sasaran evaluasi mikro adalah program pembelajaran di kelas dan yang menjadi penanggung jawabnya adalah guru. Guru mempunyai tanggung jawab menyusun dan melaksanakan program pembelajaran di kelas. Sedangkan pimpinan sekolah bertanggung jawab untuk mengevaluasi program pembelajaran yang disusun dan dilaksanakan oleh guru. Dan materi yang terakhir yaitu evaluasi makro. Pada evaluasi makro, sasarannya yaitu program pendidikannya, yaitu program yang direncanakan untuk memperbaiki bidang pendidikan. Pada evaluasi ini lebih cenderung menggunakan sampel dan menelaah suatu program beserta dampaknya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.